Baik, jadi sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Kementerian Pendidikan, yang boleh dilaksanakan itu adalah kalau kita di dalam zona hijau. Dan alhamdulillah kalau Aceh memang secara provinsi itu kita masih dalam zona hijau, walaupun kota kabupaten itu statusnya berubah sesuai dengan kondisi dari daerah tersebut. Misalnya saat ini di Lok Sumawe dan Aceh Utara itu sudah banyak sekali transmisi lokal, yang kemarin ada klaster-klaster baru. Nah, kondisi yang saat ini saya tidak tahu karena ada perhitungan-perhitungan khusus untuk mengenai bahwa kita masuk ke zona kuning atau zona merah, itu karena perhitungannya itu adalah dari sisi epidemiologi yang biasanya ditentukan oleh pusat. Yang kemarin terakhir kita sudah hijau semua, tapi kondisi yang terbaru saya belum punya data. Nah, apabila ada kondisi yang berubah, nah ini kondisi tidak aman. Ini artinya pendidikan di daerah-daerah tersebut atau di zona-zona tersebut harus ditutup. Walaupun ditutupnya bukan di tingkat provinsi ya, di tingkat kabupaten itu bisa kalau kita tidak yakin bahwa kondisinya aman untuk anak-anak kita. Kemudian kalau dari Kementerian Pendidikan untuk pendidikan atas dan menengah itu sudah dibuka 13 Juli ini, tetapi untuk PAUD belum. Jadi 13 Juli adalah untuk anak-anak sekolah menengah atas, kemudian 2 bulan setelah itu adalah untuk anak-anak sekolah dasar, kemudian 2 bulan setelah itu adalah baru PAUD akan dinormalkan tergantung dari kondisi provinsi maupun kabupatennya. Jadi kalau setahu saya kalau Juli, kemudian setelah Juli adalah September, kemudian setelah September adalah November. Jadi paling cepat kalau kondisi kita bagus itu adalah November, itu paling cepat. Tetapi kalau ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kemendikbud itu adalah Januari. Memang yang istilahnya di encourage untuk lebih dulu membuka PAUD adalah wilayah-wilayah yang sudah hijau. Jadi ini kapan dibuka kira-kiranya? Karena ini di lapangan banyak sekali orang tua yang menanyakan, betul ya, mudah. Baik. Kemudian untuk bagaimana persyaratan, nanti kita katanya tatanan, tadi saya bilang tatanan normal baru, tapi orang seringkali membaca nggak ada barunya. Orang beranggapan bahwa ini kita sudah kembali ke normal, barunya nggak dianggap lagi. Ya, padahal ini sangat berbeda. Kita harapannya dengan adanya tatanan normal baru, ini masih lama ini COVID-19 ini, karena penularannya sangat mudah dan penghentian daripada penyebaran itu juga sangat sulit karena tingkat disiplin dari masyarakat yang kurang ya dalam masyarakatnya, sehingga masih bisa dimungkinkan untuk tumbuhnya klaster-klaster baru. Tetapi tentunya di sisi lain kita juga tidak mungkin dikurung terus di dalam rumah, sehingga perlu ada win-win solution. Nah, itu namanya win-win solution, inilah tatanan normal baru di mana kita bisa melakukan pendidikan tetapi dalam kondisi yang aman, baik bagi anak-anak didik kita maupun dari guru-gurunya sendiri, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.